Siap gerak. Sebelum kita belajar, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat kepada Ibu Guru. Ya, selamat pagi semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ketua Kelas karena sudah memimpin doa kita hari ini. Ya, sebab kalau kita mau memulai suatu kegiatan jangan lupa diawali dengan berdoa. Ya, baik. Siapa yang hari ini tidak hadir semua? Bagus ya, tetap semangat dalam belajar ya. Karena kalau kita sering absen, saya pasti akan ketinggalan pelajaran. Oleh karena itu jangan pernah mau ketinggalan pelajaran, harus datang setiap hari untuk menerima ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu Guru. Oke, ya. Untuk menambah semangat kita, coba kembali semuanya berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Maju Tak Gentar. Silakan berdiri. Hati dari serah serta mengusir pergerakan serta tentu kita menang bergerak serta mereka mengejar jangan menyerah, majulah menang. Marilah kita membela yang benar. Marilah kita hati dari serah maju serta mengusir pergerakan maju serta tentu kita menang bergerak serta menegak mengejar tak gentar menyerah majulah menang. Oke, silakan duduk. Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu nasional kita, ya lagu Maju Tak Gentar. Ya, Ibu harapkan dengan kita sudah menyanyikan ini, kita menanamkan di dalam hati kita bahwa kita harus tetap semangat, harus tetap maju, pantang menyerah dalam meraih cita-cita kita dengan cara belajar dengan baik, ya, memperhatikan setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kita di sekolah. Oke, tadi sudah menambah semangat belajar kita dengan bernyanyi. Sekarang Ibu mau mengulas kembali pelajaran yang sudah lalu, ya, pelajaran yang kemarin, ya. Masih ingat? Siapa kira-kira yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari kemarin? Siapa yang masih ingat? Silakan berdiri. Oke, teks anekdot. Ya, teks anekdot. Oke, teks anekdot. Siapa yang masih ingat? Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai teks anekdot. Apa sih teks anekdot itu sebenarnya?
Siapa yang masih ingat? Ya, silakan berdiri. Teks anekdot itu sebuah cerita yang lucu yang sering terjadi di sekitar kita. Sebuah cerita lucu yang kejadiannya bisa terjadi di sekitar kita. Oke, itu dia teks anekdot. Nah, baik. Selain lucu, ya, Ibu mau tanya, apakah sama? Tadi kan katanya teks anekdot itu, jangan gitu ya. Teks anekdot itu lebih lucu, Bu. Oke. Pernah baca buku humor? Siapa yang pernah baca buku humor di sini? Kalau humor identik dengan apa? Identik dengan apa, Rizky? Lucu. Apakah sama teks anekdot dengan cerita humor? Apakah sama? Siapa yang tahu? Silakan. Humor kan hanya sekedar sebenarnya menghibur, tapi kalau anekdot memang menghibur juga tapi berisi tentang kritikan dan sindiran terhadap seseorang. Oke, bagus ya. Teks anekdot kemarin kan sudah kita pelajari, ya. Memang yang lucu ceritanya hampir sama dengan cerita humor, tapi ada yang membedakan, ya. Kalau dia di cerita humor, ya dia hanya untuk menghibur orang yang membaca atau mendengarkannya. Tapi kalau teks anekdot, ya, teks anekdot dia tujuannya di situ untuk mengkritik, ya, untuk mengkritik, untuk menyindir seseorang seperti yang dua sejoli ini dari tadi tidak bisa diam, selalu ada yang dibahasnya. Sudah? Ya. Kalau kita mau menyindir dua sejoli ini tadi, bisa kita gunakan teks anekdot. Ya, ada tujuannya. Tapi dengan cara mungkin kita masukkan unsur lucunya, cerita lucu di dalamnya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu mau tahu sampai di mana ingatan kalian? Siapa yang masih ingat ciri-ciri dari teks anekdot? Angkat tangannya. Silakan berdiri. Bersifat humor atau lucu. Oke, bersifat humor atau lucu sudah pasti, ya. Kemarin sudah Ibu tayangkan video mengenai teks anekdot. Dia harus memang ada unsur lucunya. Apalagi? Bersifat mengkritik. Kalau sudah lucu pasti sudah mengkritik hati kita. Apalagi? Berisi kritikan. Tadi kan sudah Ibu bilang, kalau kita ingin mengkritik, menyindir seseorang, kita bisa menggunakan teks anekdot. Apalagi? Nah, di dalam teks anekdot seperti kemarin sudah kalian tonton videonya, tokoh di dalamnya itu harus ada orang penting di dalamnya. Kenapa harus ada orang penting? Karena dianggap orang penting atau orang yang memiliki jabatan dianggap menjadi sebuah panutan bagi masyarakat. Oke, apa lagi ciri-cirinya? Ceritanya mirip dongeng. Ya, kemarin sudah kita bahas. Kenapa ceritanya mirip dongeng? Karena walaupun dia ceritanya ya berhubungan dengan kehidupan kita, tapi bisa dari imajinasi kita. Apalagi ciri-cirinya kemarin? Ya, memiliki tujuan tertentu. Apa tujuanmu? Kalau tadi mengkritik, tujuannya apa? Supaya ada perubahan ketika orang membaca teks anekdot itu, ketika orang menonton anekdot itu. Apalagi? Hewan dan manusia saling berhubungan. Nah, ini hampir mirip fabel ya. Nah, di dalam teks anekdot juga bisa kita buat ya binatang jadi tokohnya. Tidak selamanya manusia jadi tokoh di dalam anekdot itu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Wah, berarti semuanya benar-benar menguasainya ya. Jadi kalau kita ingin mengkritik seseorang, menyindir seseorang, jangan lupa ya untuk supaya tidak timbul rasa sakit hati atau terkesan kasar kita menyindirnya, gunakan saja teks anekdot. Oke, Ibu mau kembali lagi menggali ingatan kalian. Apa saja kemarin unsur struktur yang membangun
abstraksi, Oke, abstraksi, orientasi, orientasi, krisis, krisis, reaksi, reaksi. pengorbanan. Oke, ya ada sekitar 5 struktur yang membangun ya teks anekdot dan kemarin sudah kita bahas ya. Baik, Ibu senang berarti kalian semua sudah menguasai teks anekdot yang kemarin kita sudah bahas. Jadi berikan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu mau melanjutkan materi yang kemarin. Ya, hari ini juga masih berhubungan dengan teks anekdot. Ya, tidak jauh dengan teks anekdot yang sudah kita bahas kemarin. Tapi bedanya coba perhatikan, kalau kemarin kita menggunakan KD 3.6 menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot, menganalisis dari segi strukturnya, dari segi maknanya, ya dari segi ciri-cirinya, dari segi pengertiannya. Kalau yang kemarin, nah kalau sekarang kita akan membahas yang berdasarkan KD 4.6 kompetensi dasarnya, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasan baik lisan maupun tulis. Nah, di sini diharapkan nanti kita dapat menyelesaikan KD ini dengan menciptakan kembali teks anekdot berdasarkan imajinasi kalian. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, tujuannya diharapkan agar kalian dapat menyusun teks anekdot sesuai dengan strukturnya. Tadi ada 5 struktur yang disebutkan oleh si Joel. Ya, ada apa tadi? Abstraksi. Ada apa lagi tadi? Orientasi. Ada apa lagi tadi? Krisis. Ada apa lagi tadi? Reaksi. Terakhir ada koda. Nah, yang kedua mempresentasikannya. Ya, teks anekdot dengan rasa ingin tahu, sportif dan tanggung jawab selama proses pembelajaran, dan bersikap jujur, percaya diri serta pantang menyerah. Nah, ini diharapkan bisa kita selesaikan dengan baik hari ini. Ya, jadi nanti kita akan membuat teks anekdot berdasarkan struktur yang sudah kita pelajari kemarin. Baik. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, ya, coba kalian buka buku kalian, buku bacaan kita, ya. Coba buka kembali dari halaman. Oke, bentar ya. Silakan buka bukunya. Dari halaman 88 dan 89, ya, di situ ada 2 contoh teks anekdot. Ya, ada 2 contoh teks anekdot. Sudah kalian buka? Sudah. Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, oke. Nah, di situ kalian bisa lihat ada 2 cara penyampaian teks anekdot kepada pembacanya, ya, kepada pembacanya. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Ada 2 yaitu secara narasi dan dialog. Iya, ada 2, secara narasi dan secara dialog. Ya, di halaman 88 dia secara dialog. Judulnya Profesi Anak-anak Penjual Kue. Sementara di halaman 89 dia disampaikan dengan cara narasi. Oke, Ibu mau tanya, apa sih narasi itu? Kita sudah belajar yang lalu-lalu mengenai paragraf narasi. Narasi adalah cara menyampaikan teks anekdotnya dengan bercerita, Bu. Dengan bercerita.
Oke, cara menyampaikannya dengan bercerita. Bagus. Nah, kalau dialog bagaimana? Ada yang tahu? Silakan. Kalau menggunakan dialog ada percakapan di dalamnya. Ada percakapan di dalamnya. Bagus ya. Di dalam dialog itu sudah pasti ada percakapan yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Nah, di dalam dialog pasti ada banyak tokoh yang terlibat di dalamnya. Baik, Ibu mau tanya lagi. Kalau dia dialog, ya, tanda baca apa yang digunakan, yang dipakai di dalam teks anekdot itu? Apa tanda baca yang bisa kita jumpai menandakan dia itu adalah dialog? Siapa yang ingat? Ya, silakan berdiri. Tanda petikan langsung, Bu, karena itu merupakan ujaran langsung. Oke, tanda petikan langsung, ya. Karena kenapa? Karena itu merupakan ujaran langsung dari si tokoh, ya. Ujaran dari si tokoh yang ada di dalam teks anekdot. Ya, bagus ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa di dalam teks anekdot itu ada 2 cara penyampaiannya, yaitu secara narasi, yaitu dengan cara menceritakan seolah-olah si pembaca terlibat langsung di dalamnya. Kalau selanjutnya ada yang secara dialog, ada percakapan di dalamnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang kurang paham sampai ke sini? Enggak ada. Oke. Selanjutnya, untuk lebih paham lagi, kita akan tonton video berikut. Silahkan kalian saksikan, kalian amati. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang Ibu saat ini memilih sendiri untuk tampil di urutan yang sekarang ini. Pada penampilan minggu lalu, dia adalah komika yang terfavorit dan terbaik. Bukan terfavorit, poinnya tertinggi. Oh ya, sorry, poinnya tertinggi. Salah mulu lu, Be. Ngaruh ke otak juga sebenarnya. Rupanya diare itu efeknya kemana-mana ya, Be ya. Tadi kependengaran, kurang, sekarang ke otak. terganggu. Ini bentar lagi rontok rambutnya. Langsung aja kita berikan tepuk tangan untuk Zawi. Jangan coblos saya, tapi coblos gambar saya. Karena saya dipegang aja geli, apalagi dicoblos. Saya adalah calon presiden Komika 2014. Kalau saya terpilih jadi presiden, makanan gratis, minuman gratis. Diambil ya. Bawa buat keluarga. Udah nih mukanya sedih banget nih, ketara belum makan 3 hari. Aduh, ayo makan. Buat anak istri semuanya diambil. Assalamualaikum. Ini gimana kabar pada sehat dulu ya, sehat. Kan enggak? Lo tau nggak? Indonesia ini adalah negara demokrasi. Dan dalam negara demokrasi, partai politik merupakan sebuah kendaraan untuk masuk ke dalam dunia demokrasi. Tapi sayangnya, banyak orang yang mengartikan kendaraan di sini terlalu tekstual. Akhirnya, banyak poster-poster caleg yang nempel di kendaraan umum. Sebenarnya poster caleg itu kan dipakai untuk narik suara. Ini malah dipakai buat narik penumpang. Ini lama-lama kalau kayak gini terus, men, orang naik angkot bukan berdasarkan jurusan, tapi berdasarkan poster caleg yang ditempel. Gue bro, mau kemana? Jakarta. Lah itu kan jurusan Bogor. Gak apa-apa, yang penting ada poster Haji Muhyiddin. Dan Indonesia ini orang ini ya sekarang banyak banget yang tiba-tiba pengen jadi caleg, ya kan? Bukan masalah kapabilitas, tapi masalah siapa yang diingat dan siapa yang dikenal. Artis lah, seleb lah, public figure lah, tinggal tunggu aja sampai ada stand up komedian yang jadi caleg. Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Kalian setuju gak sih? Dan menurut disertasi Pramono Anung, modal terbesar untuk menjadi caleg itu mencapai 6 miliar. Gila men, 6 miliar. Itu sama aja dengan 6.000 juta. Suci tahun lalu hadiahnya cuma 50 juta. Artinya gue butuh 120 kali menang Suci baru gue bisa jadi caleg. Ya? Bukan apa-apa. Masalahnya Suci season 120. Ini siapa yang mau jadi juri? Emangnya Om Indro masih sanggup?
DPR itu kan tugasnya untuk mendengarkan suara rakyat, aspirasi rakyat. Tapi gimana caranya DPR mendengarkan suara rakyat ketika DPR dihalangi oleh tembok yang begitu tinggi? Naik ke kantor itu pakai Camry. Ya kan? Seharusnya DPR itu bukan diletakkan di Senayan, tapi di tengah-tengah pasar. Iya, di pasar itu. Iya. Di pasar itu kan segala macam ada kan? Dari tukang ayam sampai tukang cabai, ayam kampung cabai-cabean gitu kan. Ada gitu. Dari gembel ngemis sampai gembel ngelem itu ada, men. Kan? Biasa ke kantor pakai Camry, ini jalan kaki, pas lagi jalan ketemu preman, tapi nggak akan dipalak. Ya kali preman pasar malak preman negara. Lu tau kan preman pasar itu? Weh, siapa lu? Tukang daging, Bang. Duit. Weh, siapa lu? Anggota dewan. Kenapa kok saya nggak jadi dipalak? Maaf nih Pak ya, bukan apa-apa Pak. Saya ini preman biasa malak duit halal Pak. Kalau saya malak Bapak, dosanya double. Dan seharusnya ya caleg itu ya biar nggak korupsi ikutan ISQ, tau nggak ISQ? Ya yang acara seminar motivasi yang pakai nangis-nangisan gitu, yang biasa kita disuruh ngebayangin orang tua sambil pakai backsound sedih gitu. Ya. Nada-nada yang indah. Bayangkan apabila kamu pulang ke rumah dan ketika kamu sampai di depan rumah berkibar sebuah bendera kuning di depan rumah kamu. Dan ketika kamu masuk ke dalam rumah ternyata ibu kamu jadi caleg gubernur. Terima kasih gua Zawin. Zawin, membuat ketawa orang itu sudah mempunyai arti. Artinya kita membuat bahagia orang. Ibaratnya tuh kamu udah punya pahala lah dalam hal itu. Tetapi ketika materi kamu selain membuat bahagia orang dengan ketawa, tetapi juga mencerdaskan orang, maka kamu tidak percuma diturunkan ke dunia untuk juga berbagi kecerdasan. Dan itu nggak akan tinggal dan sampai mati pun ilmu yang bermanfaat akan selalu nyambung. Kompor gas. Kasih Om. Zawin. Ya Bang. Lucu dan bergizi, sempurna, keren. Kasih Bang. Radit barusan ngomentarin catering, Be. Iya, lucu dan bergizi. Memang banyak vitaminnya sih nih kayaknya. Tapi itulah tadi Zawin kalau misalnya favorit. John. Jangan komentarin. Ya, saya lihat. Terima kasih. Kebanyakan orang Inggris tidak tahu terima kasih. Kenapa? Pesan moral nih. Mereka taunya thank you. Itu bagus. Itu fakta. Kalian sudah menyaksikan, sudah menonton video teks anekdot ya. Nah, Ibu mau tanya, ini salah satu contoh teks anekdot. Apa nama acara ini? Silakan. Stand up comedy. Oke, baik ya. Namanya adalah stand up comedy. Nah, Ibu mau tanya lagi. Apakah video ini lucu menurut kalian? Hah? Lucu kira-kira? Nah, selain lucu, apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari video tersebut? Apa? Apa yang bisa kalian tarik di dalam ini? Selain lucu, yaitu mengkritik. Ya, selain lucu dia di dalamnya ada kritik. Oke. Siapa tokoh yang dikritik di dalam video ini? Silakan. Tokoh yang dikritik itu adalah anggota DPR. Ya, anggota DPR. Silakan dulu. Ini namanya stand up comedy yang menyampaikan ya suatu lelucon yang di dalamnya ini namanya komedi.
komika ya. Nah, dia di sini biasanya disaksikan oleh masyarakat umum karena selalu ditampilkan di televisi. Ya, di televisi. Nah, biasanya komika ini menyampaikan aspirasinya. Ya, menyampaikan aspirasinya di depan umum. Tapi di dalamnya diselipkan sedikit pendidikan untuk suatu hal yang ingin dia kritik. Oke, tadi yang dikritik di sini adalah anggota DPR. Apakah dia memiliki jabatan? Iya, ada jabatan yang dipangku oleh anggota DPR. Nah, mengapa anggota DPR yang dikritik? Sudah pasti dia dulu sudah gak sabar dia, ya sudah pasti karena memiliki jabatan. Nah, apa harapan si penulis anekdot ini sehingga dia menampilkan si anggota DPR yang menjadi objeknya? Silakan. Karena anggota DPR sudah terlalu bekerja di lembaga harapan seperti partai itu adalah meletakkan kantor DPR dan di kesempatan supaya seluruh anggota DPR mengetahui apa yang terjadi, apa yang dialami oleh masyarakat. Oke, ya. Karena selama ini anggota DPR identik dengan kantornya yang nyaman. Karena terkadang dapat ditemukan ada yang sedang tertidur, berarti saking nyamannya lah ruangannya itu, makanya dia tertidur kan gitu. Nah, identik dengan itu, walaupun sebenarnya mungkin belum seperti itu. Nah, diharapkan di situ si anggota DPR ini maunya jangan bertempat di Senayan, tapi di tengah-tengah pasar. Kita tahu pasar itu adalah berupa seperti pajak. Kalau di kantor perapat ini namanya pajak. Semuanya ada, berbagai jenis manusia ada di dalamnya, berbagai karakter ada di dalamnya. Nah, ketika kalian menonton ini, ya, Ibu harapkan kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa kalian praktekkan, bahkan mungkin nanti suatu saat kalian bisa seperti mereka, ya, sehingga ya dapat meningkatkan taraf kehidupan kita. Kalau dikenal orang banyak kan otomatis materi yang kita dapat jadi lebih banyak lagi. Oke, berdasarkan materi dan video yang sudah kita pelajari, ya, mulai dari kemarin sampai hari ini, ya, Ibu akan membagikan LKPD dan Ibu akan menugaskan kalian secara berkelompok. Kemarin sudah Ibu bagi kelompok kalian akan membuat proyek berupa video. Ya, kalian masing-masing kelompok akan membuat teks anekdot dahulu, baru mempraktekkannya langsung dengan membuat video. Kalian semua harus aktif di dalamnya, harus berperan, memiliki peran di dalamnya. Oke, Ibu akan bagikan LKPD ini. Silakan Rizky bagikan.
Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan format LKPD tentang teks anekdot. Nama kelompok adalah Rizky Evandi, Ivander Suhatama, Serena, dan Samuel. Kelas dari kelas 10-nya. 1. Tema: aksi maling tertangkap CCTV. 2. Kritik: menyinggung hukum. 3. Humor atau kelucuan: niat ingin melapor malah ditangkap. 4. Tokoh: pelapor dan polisi. 5. Struktur: 1. Orientasi: pelapor: Pak, saya kemalingan. Polisi: kemalingan apa? Pelapor: mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Krisis: polisi: kemalingan kok beruntung? Pelapor: iya Pak, saya beruntung karena CCTV menangkap wajah dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi: sudah minta izin malingnya untuk merekam. 3. Reaksi: polisi: belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. 4. Koda: pelapor: hanya bisa pasrah tak berdaya. 6. Alurnya adalah maju. 7. Pola penyajian: dialog. 8. Teks anekdot: aksi maling tertangkap CCTV. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan untuk bertanya. Ya, Silakan tanggapi kelompok Rizky, silakan. Bagaimana kalian tahu pola penyajian tertentu adalah dialog? Yang pertama, kami tahu dari pola penyajian kami ada di dialog adalah seperti yang dijelaskan Ibu tadi, yang dimana dari teks pola penyajian teks anekdot terdiri dari 2 unsur, yaitu teks dialog dan teks narasi. Yang dimana narasi adalah teks anekdotnya dibuat seperti cerita, sementara teks anekdot dialog adalah dibuat seperti percakapan, yang dimana percakapan itu lebih dari 1 orang atau lebih dari 2 orang. Sudah? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Berikan tepuk tangan pada kelompok. Selin, silakan. Kalian simak ya. Selamat pagi. Ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami tentang nama Selin Widya Bibet Tidur. Kami dari kelompok 2 kelas 10. Apa temanya yaitu kemampuan dan kebaikan. Yang fungsi tentang penampilan. Humor atau kulturnya menggunakan istilah nama buah dan sayur sebagai tukang rasa. Contohnya, Diallo sebagai tukang buah dan sayur lagi sebagai tukang sayur. Struktur aksi: surat cinta untuk sayur lagi tentang kecemburuan Diallo. Orientasi: kecemburuan Diallo melihat sayur lagi jalan dengan yang lain. Krisis: simpati Diallo kepada sayur lagi. Reaksi: cinta sayur lagi kepada Diallo yang sudah lama-lama. Koda: sayur lagi sudah tidak ingin digabung lagi dan bergabung besar. Alurnya adalah alur bagus. Pola penyajian dan narasi. Teks anekdotnya adalah saya sudah membuat dan berkembang. Ada yang bertanya, silakan. Ayo, siapa yang ingin menanggapi kelompok Selin? Ya, silakan berdiri Pak Ujan. Menurut kelompok kalian, Bocorannya. kalau menurut kelompok kalian, pola penyajiannya berdasarkan narasi. Kenapa kalian menyatakan pola penyajiannya narasi? Apa ciri-cirinya? Karena dalam teks yang kamu baca itu tidak ada tanda ketika langsung. Menentukan itu adalah narasi. Kalau dialog kan tentu ada dong tanda ketika langsung ya. Menyatakan itu adalah percakapan atau dialog. Oke, bagaimana kau jangan puas? Ya oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok. Ayo silakan kelompok selanjutnya maju. Ini boleh. Kelompok 5 kelas sebelumnya. Tema kita
bisa pengadilan dan tidak pidana korupsi. Intinya menguji model yang korupsi. Bukan tujuannya seolah-olah tidak berdebat dan berpikir pengacara berbicara kepada pokoknya jaksa, saksi, hakim, dan pengacara. Untuk abstraksi pengadilan tidak pidana korupsi. Ayat-ayatnya berkaitan dengan saksi yang korupsi. Khususnya saksi mengkritik sang hakim. Kodenya, pahamnya tergunakan saat seseorang alurnya harus maju, pola penyajiannya narasi, dan anekdot bisa pengadilan tidak. Oke, kelompok mana yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Kenapa teks anekdot kalian artinya mana? Ya, kenapa teks anekdot dan analisis itu dikatakan harusnya maju? Tunjukkan. Karena teks tidak tersebut tidak ada menunjukkan bahwa masa lalu. Bagaimana, Joel? Oke, sudah puas ya? Silakan duduk. Baik, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Nah, Ibu harapkan kalian mengerjakan proyek yang Ibu tugaskan, yaitu kalian buat dulu teks anekdotnya berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan strukturnya, lalu kalian terlibat langsung dengan mempraktekannya di sebuah video teks anekdot. Dan semua harus terlibat. Jadi kalian bekerja sama bagaimana caranya supaya menarik teks anekdot kalian. Baik, setelah kita mengerjakan LKPD-nya, Ibu mau nanya kembali tadi, ada berapa cara penyampaian teks anekdot tadi? Dua, apa saja? Ya, narasi dan dialog. Narasi itu dia menceritakan, dialog itu terjadi percakapan. Oke. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, apakah kalian sudah paham semuanya? Paham ya? Ibu harapkan kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu menyindir seseorang, mengkritik seseorang dengan menggunakan sesuatu atau kata-kata yang kasar. Ingat, kita bisa menyelipkan teks anekdot di kritikan kita. Ya, ini juga bisa melatih kau menjadi seorang komika yang membuat kau nanti akan terkenal di masyarakat umum. Oke, minggu depan kita akan membahas materi yang baru. Ya, Ibu harapkan kalian tetap semangat supaya bisa menerima materi yang baru yang akan Ibu sampaikan. Baik, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Silahkan ketua kelas berdiri, kita kembali berdoa. Siap, gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa untuk keagamaan dan kita berdoa. Doa dimulai. Telah selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Oke, selamat pagi, menjelang siang semuanya. Selamat duduk.